pagi semuanya, salam sejahtera. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD. Seterusnya saya juga mengapresiasi teman-teman dari arkeologi, teman-teman dari bahasa Arab, dan teman-teman dari PG PAUD yang luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Marsanda Dwita Anggraini dengan NIM 043 bersama rekan saya Nesia Jaya Aliani dengan NIM 036. Di sini kami akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia dalam teks. Apa saja sih ejaan bahasa Indo dan kira-kira apa saja ejaan bahasa Indonesia itu? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Nesia kepada rekan saya persilahkan. Ejaan merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ejaan digunakan sebagai bentuk baku dalam penulisan ilmiah dan resmi. Akan tetapi pada kenyataannya, ejaan yang baku belum sepenuhnya diterapkan. Apa saja sih ejaan pada bahasa Indonesia? Yang pertama, pemilihan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, serta penulisan unsur serapan. Itu semua termasuk dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf dari A sampai dengan Z. Nah, yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Terdiri 5 huruf. Dan huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari 21 huruf. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, V, W, X, Y, Z. Terdiri dari 21 huruf. Untuk huruf diftong itu ada 3, yaitu AI, AU, OI. Nah, misalnya harimau. Harimau, A sama U-nya itu yang di belakang. Terus pandai, A sama I-nya itu yang di belakang, itu huruf diftong. Nah, terus amboy, O sama I-nya itu huruf diftong yang di belakang. Yang keempat, ada huruf kapital. Huruf kapital biasa digunakan untuk awalan kalimat, kalimat langsung pada tanda petik, nama orang, agama, suku, bahasa, bangsa, ada gelar jabatan, terus juga gelar kehormatan, nama geografis, institut, terus dokumen resmi, dan kata ganti langsung. Yang kelima, ada huruf miring. Huruf ini biasa digunakan pada judul buku, majalah, serta surat kabar. Juga untuk menegaskan suatu huruf dan juga sering digunakan untuk nama ilmiah. Nah, kali ini penulisan kata dasar dan kata turunan. Kata dasar itu kata yang ditulis dari satu kesatuan. Nah, untuk kata turunan, kata yang memiliki imbuhan. Pertama, imbuhan itu apa sih? Imbuhan itu ada awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, itu ditulis serangkai dengan kata dasar. Jika kata dasar itu gabungan dari kata, maka awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan mendahulunya gitu. Untuk kata ulang itu biasanya kata yang ditulis berulang menggunakan tanda hubung. Misalnya anak, tanda hubung anak. Nah, terus juga kupu, tanda hubung kupu gitu. Nah, untuk gabungan kata itu biasanya ada yang digabung atau terus ada yang digabung, ada yang dipisah, atau ada juga yang untuk menghindari kesalahpahaman itu menggunakan tanda hubung. Nah, misalnya untuk yang dipisah itu orang tua, rumah sakit,
ataupun duta besar itu ditulis berpisah. Misalnya duta besar itu ditulis terpisah. Nah, terus orang tua, orang sama tuanya tuh ditulis terpisah. Terus rumah sakitnya tuh ditulis terpisah. Nah, kalau yang misalnya digabung karena sudah biasa itu misalnya matahari, terus ada daripada, bagaimana. Nah, itu biasanya tuh digabung. Nah, untuk kata yang menggunakan tanda hubung itu biasanya tuh anak dan istri, bapak dan ibu itu menggunakan tanda hubung anak, tanda hubung istri. Nah, itu contohnya. Nah, untuk kata ganti itu biasanya katanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau kata yang mendahuluinya. Misalnya kata yang mengikutinya tuh ku miliki, ku sama memilikinya tuh digabung serangkai. Nah, untuk yang mendahuluinya misalnya bukuku, itu buku dan kunya tuh digabung. Sekian. Nah, terakhir kelima itu ada kata depan dan partikel. Biasanya itu ditulis terpisah atau ditulis serangkai. Nah, untuk ditulis terpisah contohnya tuh ada di, ke, dari. Nah, misalnya tuh di pasar itu ditulis terpisah. Di sama pasar itu terpisah. Ke sana, ke sama sananya itu ditulis terpisah. Nah, untuk ditulis serangkai itu biasanya lah, bacalah itu ditulis serangkai, dan siapakah itu biasanya juga ditulis serangkai. Nah, untuk partikel yang ditulis terpisah itu misalnya apapun, apapunnya terpisah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Dilanjut dengan Asa. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada pemakaian tanda baca yang mencangkup tanda titik, tanda koma, tanda seru dan tanda tanya, tanda hubung dan tanda pisah. Kita mulai dari tanda titik ya teman-teman. Tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Misalnya, saya suka makan seblak titik. Udah begitu saja ya teman-teman. Kemudian juga digunakan untuk pemisah angka, jam dan menit. Misal, kalau kita ingin mengatakan bahwa kita ingin OTW di jam 6.45, itu penulisannya 06.45. Bukan tanda ini ya, bukan titik 2 ya teman-teman, bukan tanda kayak bagi itu, cuman satu titik aja. Kemudian juga tanda titik ini digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Misal kita ingin membuat menulis 1 juta. 1 juta itu dituliskan 1.000.000 ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanda koma. Tanda koma itu kayak pause kecil buat bikin kalimat yang lebih jelas, memisahkan unsur dalam pemerinciannya. Contoh, kemarin di Gramedia aku beli buku, pulpen, pensil, penggaris, dan alat tulis lainnya. Di sana tuh kalau kita ingin menulisnya, kita menulisnya seperti ini teman-teman. Aku beli buku, pensil, penggaris, dan alat tulis lainnya. Kemudian teman-teman, tanda koma itu adalah untuk memisahkan kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, kalau hujan turun, aku bakal di rumah aja. Kalau kalian mau nulisnya itu kayak gini teman-teman. Kalau hujan turun, aku bakal di rumah aja, begitu. Terus nah kemudian teman-teman, tanda koma itu juga untuk memisahkan petikan langsung. Misal, kata dia, aku lagi sibuk, jadi aku nggak mau ganggu. Tuh penulisannya itu begini teman-teman. Kata dia, aku lagi sibuk, jadi aku nggak mau ganggu, begitu teman-teman. Kemudian tanda koma juga di belakang kata penghubung antar kalimat, kayak oleh karena itu, namun, karena itulah, dan lain-lain lah yang sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tanda seru dan tanda tanya. Tanda seru itu dibuat kalimat yang ada unsur perintah atau unsur yang ada seruannya, yang kalau kalimatnya itu sedikit tegas. Misal,
hati-hati atau awas. Nah, itu penulisannya hati-hati, tanda seru, atau awas, itu ada tanda serunya. Kemudian tanda tanya ya untuk bertanya ya teman-teman. Contoh, kamu mau ikut gak? Itu penulisannya kamu mau ikut gak? Tanda tanya. Udah begitu aja ya teman-teman, simpel. Terus yang keempat ini ada tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung dan tanda pisah itu berbeda ya teman-teman. Biasanya tanda hubung itu lebih pendek, garisnya itu lebih pendek, sedangkan tanda pisah itu garisnya lebih panjang. Misal untuk tanda hubung buat menyambungkan kata bisa seperti mata-mata, kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, dan lain-lain lah yang katanya itu berulang ya teman-teman. Nah, bisa juga contohnya itu kayak berbolak-balik, porak-poranda, itu menggunakan tanda hubung ya teman-teman. Terus tanda pisah yang garisnya itu lebih panjang ya teman-teman. Biasanya tuh untuk menunjukkan sebuah oposisi atau keterangan. Misal, Jakarta, ibu kota Indonesia, ramai banget. Itu tulisannya Jakarta, strip tanda pisah itu, ibu kota Indonesia, strip lagi, ramai banget. Udah gitu aja ya teman-teman, simpel bahasa Indonesia ini. Kemudian setelah ada pemakaian tanda baca, ejaan bahasa Indonesia itu juga mencangkup penulisan unsur serapan, yang dimana ada kategori unsur serapan sepenuhnya dipertahankan atau memperkaya, dan kedua ada penyesuaian ejaan. Kategori unsur serapan itu kata yang udah sepenuhnya diserap. Misal foto, yang dimana tulisannya itu adalah foto ya teman-teman. Kalau kita ngomong foto itu biasanya kita ngomong foto yang F ya teman-teman. Terus ada kata yang dipertahankan karena sifat internasionalnya, misal software, hardware, dan lain-lain yang kita itu tidak ada di bahasa Indonesianya, itu sudah menjadi bahasa internasionalnya teman-teman, dipakai oleh seluruh dunia. Kemudian ada kata yang memperkaya istilah, misal kayak digitalisasi atau online ya, dan lain sebagainya. Terus ada penyesuaian kata. Penyesuaian kata itu mirip kayak foto tadi yang awalnya misal contoh fotokopi atau manajemen. Fotokopi kan di penulisannya itu fotokopi, tapi karena kita Indo ini kita menggunakan fotokopi yang F ya teman-teman. Terus ada manajemen, diambil dari manajemen ya teman-teman. Terus ada objek yang kita ambil dari objek. Kata yang sudah disesuaikan ini itu istilah bahasa Inggris yang kita gunakan menjadi bahasa Indonesia, yang seperti tadi fotokopi menjadi fotokopi yang diambil dari awalnya fotokopi ya teman-teman. Terus ada manajemen yang berasal dari kata manajemen bahasa Inggris. Terus ada objek yang dari bahasa Inggris juga objek. Terus ada kata yang belum sepenuhnya terserap, masih dipakai bentuk aslinya, misal reshuffle, chatting, browsing, searching, dan lain-lain ya. Seperti itulah, mirip-mirip sama kata yang dipertahankan karena sifat internasionalnya. Nah, dari situ teman-teman kita dapat menyimpulkan bahwasanya seperangkat aturan penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang menjadi landasan pembakuan tata bahasa, kosakata, dan peristilahan bahasa Indonesia serta berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pemahaman dan keseragaman dalam komunikasi tertulis agar makna lebih jelas dan sistematis bagi pembaca. Baik teman-teman, mungkin begitulah sekiranya presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau salah ucap di antara kami. Sebelum saya akhiri, mungkin barangkali teman-teman belum menyalakan api nih, maka motivasi hari ini, be yourself and never surrender. Kita semua bisa menjadi apa yang kita inginkan asalkan kita punya tekad dan kemauan. Gagal sekali dua kali tidaklah masalah, karena itu merupakan bagian dari proses. Iringilah setiap perjalanan dengan doa, karena kita punya rencana tapi yang di atas punya kuasa. Baik, terima kasih.
kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.